Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Bahjatu Qulubil Abror karya Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, hadis yang kita baca sekarang masuk pada hadis yang ke-22. Ya. Kata beliau rahimahullah, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu asalnya adalah tahur, suci dan mensucikan. Air, ya air maksudnya air yang ada turun dari langit, ya air yang ada di bawah tanah, di sungai, di danau, di laut, itu adalah tahur, suci dan mensucikan. La yunajjisuhu syai', tidak ada yang bisa membuatnya najis, ya tidak ada yang bisa membuatnya najis. Jadi aslinya air, ya air itu yang banyak, tapi ini ceritanya yang banyak ya. Air yang banyak, maksudnya yang di laut, ya yang di sungai. Jadi walaupun air itu masuk di situ berbagai macam benda najis, ya airnya banyak, maka tidak ada yang bisa membuatnya jadi najis. Itu maksudnya. Ini bukan air segini, bukan air sedikit ya, airnya yang banyak. Nah justru air itu yang nanti merubah benda-benda itu, ya yang dia tadinya bau jadi tidak bau, ya dia berubah, diproses. Justru air itu yang nanti membersihkannya, ya itulah nikmat dari Allah Azza wa Jal, ya Allah menurunkan air dari langit, mengeluarkan air dari bumi, ya untuk kita semuanya. Nah itu tadi asalnya, ya asalnya. Jadi Nabi itu bicara ini asalnya air, dia adalah tahur, suci dan mensucikan. Dan yang dibicarakan Nabi adalah air yang banyak. Nah tapi kalau air itu ternyata dianya yang berubah, ya ini kan aslinya air, ya air banyak. Nah air banyak itu biasanya airnya tidak berubah, mau dimasukin apa saja, ya airnya ya tidak berubah. Nah kalau airnya berubah dan yang merubah itu adalah benda najis, ya misalnya masuk di situ ada bangkai, ya bangkai najis, dan berubah, ya apanya berubah? Ya bisa baunya, bisa warnanya, bisa rasanya jadi nggak enak, ya maka ya dia nanti dihukumi najis. Itu maksudnya, ya jadi intinya yang
dijadikan tolak ukur adalah perubahannya. Ya, perubahannya air itu berubah ataukah tidak. Ya. Kalau dia berubah walaupun banyak, maka dia ya berubah jadi najis. Ya. Kalau tidak berubah, maka dia tidak najis. Ya. Kalau dia tidak berubah, maka tidak najis. Nah, tapi kalau yang merubahnya itu adalah benda suci, ya, misal tanah, air kan, air hujan ya, air hujan itu kan turunnya putih, jernih ya, jernih terus turun jatuh ke tanah, ngalirlah dia sampai ke rumah kita, jadi warnanya coklat, ya, masuk ke sungai, sungainya jadi warna coklat, tambaknya jadi coklat, ya. Ini gimana? Ya enggak masalah, karena yang merubahnya adalah benda yang suci, jadi tetap suci, ya, tetap namanya tohur, ya, tetap namanya suci dan mensucikan, ya, suci dan mensucikan, kecuali kalau namanya sudah berubah. Nah, kalau cuma baunya yang berubah, warnanya berubah, ya, ini tetap dia disebut airnya suci dan mensucikan. Kecuali kalau namanya yang berubah. Ya, bukan warnanya, bukan baunya, tapi apa? Namanya bukan air lagi. Ya, jadinya apa? Contoh misalnya air kita campur dengan kopi. Jadi apa dia namanya? Air kopi. Berubah kan namanya. Air kopi, paling enggak kan ada air kopi, ada kopinya. Kopi suci. Ya. Nah, maka dia hukumnya nanti sudah tidak bisa mensucikan. Tetap suci. Ya, tapi tidak bisa digunakan bersuci. Ya, jadi maksudnya yang disebut tohur itu selama dia disebut air. Ya, air yang pada dari asal penciptaannya itu ya memang dia disebut air. Cuma kadang namanya ada air laut, ada air hujan, itu cuma menandakan asalnya saja. Air hujan ya dari langit, ya, air sumur, air laut itu kan cuma asalnya saja, tapi tetap semuanya disebut air, ya, disebut air. Nah, kalau sudah berubah dengan benda suci, berubahnya dengan apa, dan merubah namanya, berarti dia sudah bukan air lagi. Air yang dimaksud dengan namanya air mutlak namanya, ya. Kalau mau diperjelas lagi, airnya air mutlak, maksudnya air yang aslinya air. Ya, bukan air kopi, bukan air susu, ya, bukan air teh, ya, bukan air sabun, bukan cairan, ya, bukan cairan. Cairan itu kan benda cair yang banyak, ada benda cair minyak, ada oli, ya, ada bensin, itu benda cair. Nah, kalau itu bukan air namanya, maka itu bukan yang dimaksudkan Nabi. Dia tohur. Tohur itu artinya suci dan mensucikan. Jadi air itu ada berapa jadinya? Jadi ada air namanya tohur, itu satu tadi ya. Terus kalau yang tohur itu berubah jadi najis, maka dia disebut air najis. Ya. Terus tadi kalau airnya berubah nama jadi kopi, berarti ini ada jenis ketiga.
Apa jenis ketiga? Dia suci tapi tidak bisa dipakai bersuci. Ya, suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, atau bisa disebut air tohir, ya, tohir namanya. Jadi dibedakan tohur sama tohir. Ya, ada Pak Tohur nggak ada? Pak Tohir ada ya. Tohir sama tohur. Kalau tohur artinya suci plus mensucikan. Maksudnya mensucikan gimana? Bisa dipakai berwudu, bisa untuk mandi janabah, ya, mengangkat hadas besar. Nah, tapi kalau sudah airnya disebut tohir, berarti dia cuma bisa dimanfaatkan untuk yang lain, tidak bisa dimanfaatkan untuk berwudu, mengangkat hadas dan mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Jadi disimpulkan seperti itu ya, airnya kalau ada perubahan maka dia tergantung yang merubah ya. Kalau najis berarti dia najis, kalau suci berarti dia suci. Nah, cuma yang jadi masalah itu adalah kalau airnya sedikit kena benda najis tapi tidak berubah. Nah, gimana ini? Airnya sedikit. Nah, ya, sebagian ulama itu menyatakan ya karena dia sedikit, ya karena dia bendanya airnya jumlahnya sedikit, itu tetap dikatakan najis. Karena memang biasanya najis itu akan merubah biasanya ya. Tapi kalaupun tidak berubah ya dia tetap dikatakan najis ya. Terus kalau misalnya nggak tahu gimana? Nah, nggak tahu misalnya ini kena najis atau enggak ya? Dicium-cium kok nggak bau, dilihat yo kayak biasa aja gitu kan. Tapi ragu dia, ini kena apa enggak? Ya. Gimana? Kembali ke asalnya ya. Kalau ragu itu kembali ke asalnya. Asalnya apa dia? Suci. Ya, berarti ya sudah kembali ke asalnya. Ya. Contoh misalnya air di ember gitu kan, di ember. Kita buang air di dekatnya. Ya, buang air dekatnya ini kita nggak lihat itu. Kita ya taunya ya nggak nyampe ya. Tapi kok muncul keraguan. Tadi kena nggak ya? Kena cipatan kencing saya atau tidak. Nah, maka kalau tidak yakin ya maka kembali ke asalnya. Berarti tidak ada. Ya, kecuali kalau sudah jelas kena terus bau, nah itu beda lagi ya. Itu sudah artinya bisa kita katakan dia najis. Terus kalau air yang di jalanan itu kalau becek-becek itu hujan kan, kita naik sepeda motor, ada mobil lewat, cerot, ya kena baju, najis nggak?